Judi online di Indonesia. Ya, nggak pernah ada habisnya ya kalau ngomongin judi online. Dari tahun-tahun lalu, apalagi zaman-zaman COVID tuh. COVID-19 ya. Orang hilangin rasa gabut, rasa PT di rumah dengan deposit, ya kan? Depositnya bukan untuk investasi jangka panjang, bukan untuk jaminan hari tua, bukan. Untuk berjudi, gambling. Yang dia nggak tahu, entah dia menang hari ini, entah dia kalah. Oke, di sini ada data dari PPATK yang dirangkum ulang sama akun Instagram namanya Ngomongin Uang. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022, tahun lalu berarti ya. Ini data tahun lalu. Hampir 200 triliun uang Indonesia terbuang untuk judi online. Mas, itu 200 triliun, ya kan? 200 triliun nggak kebayang. Itu kalau receh berapa karung ya? Hah? Kalau receh dapat berapa karung ya? Itu kayak bisa nutupin Tangerang. Alun-alun Tangerang ketutupan tuh sama receh 200 triliun. Ya. Nah, semuanya itu diserap bandar judi luar negeri. Luar negeri. Yang mana Indonesia sama sekali nggak kena income-nya, nggak kena untungnya. Karena kan di Indonesia sendiri judi nggak dilegalkan kan. Otomatis nggak ada pajak untuk negara kan. Beda halnya dengan Singapura, ya kan? Asia juga kan. Kalau di sana kan udah legal. Pajak dari judi itu masuknya ke negara. Jadi ada untung untuk negara itu, ya kan? Ya kita kalau bawa agama, kita kan negara agama mayoritas Islam. Nggak mungkin. Kecil kemungkinan judi dilegalkan. Begitu. Mungkin pernah ada sih tahun 1964 ya kalau nggak salah 60-an lah. Judi di Jakarta itu dilegalkan sama salah satu gubernur Jakarta dan akhirnya di stop juga beberapa tahun kemudian tahun 1974 begitu. Gilanya orang main judi online ya. Kalau masalah duitnya, wah, ngomongin duit 200 triliun, saya tidak pandai menghitung ya kan. 200 triliun yang jelas banyak dan rugi kita kan. Judi online. Gue bisa beropini kayak gini karena gue pernah main. Pernah gila gara-gara itu. Nggak sampai gila, cuma bodoh doang. Setelah COVID mungkin 2 tahun lalu, itu terakhir kali gue main. Dan gue nggak edik banget. Kalau nggak salah itu cuma 3 bulan gue main. 3 bulan. Dan itu pun gue main karena gue menang. Gue berhenti karena gue menang. Itu kan ada orang yang berhenti karena udah rungkat. Udah apa-apa dijual. Semua barang dijual. Aset dia semua dijual. Ya kan? Kalau gue nggak. Ketika gue menang gue berhenti. Gitu. Karena buat gue ya menang dari judi itu ketika lu berhenti dari perjudian itu sendiri gitu. Karena kalau lu terus-terusan gak bakal menang bro. Bahkan lu main di kasino pun ya kan gak akan menang gitu. Orang kasino pun gak akan menang karena sejatinya orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar berbisnis judi itu gambling. Lu nyari untung di gambling, ya Anda bodoh. Jujur aja ini mah, mohon maaf yang buat yang masih main judi online ya kan. 2 tahun lalu gue main judi online. Pertama karena rayuan-rayuan admin slot ya kan. Yang mana pada waktu itu admin slotnya teman gue sendiri. Ada salah satu teman gue dan dia cowok lagi ya kan. Kalau kegoda kerayu sama cewek nggak masalah. Ini permasalahannya sama cowok itu. Kenapa saya mau? Bodohnya gitu. Iya. Waktu itu gue coba-coba kan. Awal-awalnya buat hiburan. Terus makin kesini makin greget. Gue kan orangnya kan yang greget ya. Kayak kayaknya bisa menang nih anjing gitu kan. Gimana caranya uang 50.000 gue balik nih. Minimal balik dulu. Dikalahin dulu. Dan gue riwayat gue main judi Gi. Mau itu judi online, judi bola, judi biasa tuh. Gue gak pernah hoki. Jadi kenapa gue gak pernah ketagihan sama judi? Karena gue gak hoki orangnya. Berhentilah gue. Akhirnya gue gak bisa nih. Itu kalau gak salah mungkin kurang lebih gue habis hampir 1 juta lah. Hampir. Ya kan? Dan itu buat gue udah banyak banget. Udah bodoh banget gue baru. Akhirnya gue lama gak main. Gue udah lupain aja. Udah amat lah uang hilang kayak gitu. Setahun kemudian gue iseng main lagi. Dan ini lucu. Pada waktu itu kan gue mau narik saldo gue ya di rekening gue yang nggak kepake lah. Ternyata uangnya kurang 10.000, kurang sedikit lah untuk narik. Dan akhirnya gue kayak gimana caranya gue nyari nih uang 10.000 ini. Gue mikir kayak main judi kali ya, judi online. Akhirnya gue main tanpa harapan gue menang. Hanya untuk nyari 10.000 itu aja, biar supaya uang gue bisa ditarik gitu. Tapi ternyata gue menang, dikasih untung. Apa bahasanya dikasih jackpot ya. Dapat 1.300.000. Akhirnya tuh gue dapet tuh. Ya gue senang, pasti senang pada waktu itu ya kan. Lo
dapat juga nih uang haram kata gue. Gitu. Akhirnya ya gue tarik dan akhirnya di situ. Nah untungnya itu kan banyak yang bilang kan salah satu permainan bandar judi. Ketika kita dikasih menang, sebetulnya kita lagi dipancing nih buat supaya kita deposit lagi sampai kita nggak sadar yang kemarin dikasih menang itu uangnya untuk deposit juga akhirnya. Nah gue mikir di situ tuh karena pikiran gue pada waktu itu udah kebuka soal masalah judi online. Akhirnya gue mutusin buat stop gitu ya. Akhirnya saya tidak kalah dong. Kalau dihitung-hitung secara matematis gue menang. Yang tadinya gue udah deposit kurang dari 1 juta dikasih untung menang 1 juta lebih gitu. Akhirnya gue mutusin berhenti dan sampai sekarang untungnya. Jadi gue nggak merasa dirugikan dengan judi. Ya. Nah gue juga punya temen yang saat ini kerja di luar Indonesia. Ya kita sama-sama tahu ya. Kita sebut aja negaranya di Kamboja. Gue punya temen di sana yang saat ini lagi kerja di sana, ya kan? Tanpa mendiskreditkan sama sekali teman gue dan orang-orang yang kerja di sana. Mereka kan juga nyari uang ya kan, nyari nafkah gitu. Di sana mereka dikontrak 1 tahun di tempat teman gue ini, ya kan di Kamboja. Paspor, visanya ditahan, ya kan. Kemudian di sana itu, menurut pengakuan dari teman gue, kalian tahu kan kasus Binomo kemarin, yang trading itu, sistem tradingnya itu udah ada yang ngatur dari bandarnya. Jadi menang kalahnya bisa diatur, ya kan. Nah ternyata menurut pengakuan teman gue ini yang kerja di sana, 10% sistem dari judi online itu yang ada itu sudah disetting dari bandarnya sendiri sistemnya. Jadi menurut dia tuh misalnya kita awal deposit, awal main di judi online, kita register di salah satu website. Contohlah kita deposit dengan uang 1 juta rupiah. Nah kata teman gue ini, memang kalau awal lu dikasih menang, bisa jadi lu deposit 1 juta, lu bisa menang 5 juta. Nah tapi sebetulnya itu cuma pancingan ternyata. Jadi kayak lu ngerasain hormon kemenangan, dikasih hormon-hormon kemenangan gitu. Jadi kayak lu seakan-akan kayak, wah untung nih di sini. Nah tapi selanjutnya sisanya setelah lu dikasih menang, lu pelan-pelan itu bertahap, uang lu disedot lagi gitu. Jadi cuma untuk mancing begitu. Karena 10% dari sistemnya itu bisa disetting sama bandarnya. Ya nggak beda jauh sama trading yang kemarin itu ya, yang aplikasi Binomo itu. Ya itu maksud gue. Dan mungkin dengan info kayak gini, info yang bisa dibilang valid karena teman gue kerja di sana, bisa jadi info yang buat kalian kayak, oh ternyata memang udah bisa disetting nih. Ya, jadi pikiran kalian terbuka lah untuk ya udah stop gitu. Karena ini jatuhnya bukan gambling lagi, tapi emang udah disetting supaya saldo Anda mengering, ya kan? Sini dah, di sini. Masuk. Ntar. Oh ini salah satu ininya nih bandar gitu. Ini yang suka ngechatin. Saking banyaknya berita soal judi online dan beritanya ini negatif semua ya. Nggak ada tuh berita yang kayak termotivasi. Berkat judi online, saya bisa menaikkan haji orang tua. Berkat judi online, saya bisa buka ruko beras. Tidak ada. Semua yang gue lihat beritanya, ini negatif semua. Kalau enggak keluarga berantakan, ya kan, putus sekolah, terjerat pinjaman online, yang paling parah, yang paling miris, itu ada juga yang bunuh diri gara-gara judi online. Nah ini satu circle setan, judi online, pinjaman online, itu muter terus, nggak akan ada beresnya. Itu ya, gue ada berita yang katanya apa? Ibu jual ginjalnya gara-gara kayak ini anaknya kalah judi. Loh, nggak bisa terlalu. Yang main judi anaknya? Yang jual ginjal? Ibunya. Ya Allah. Buat bayar kuliah. Oh gitu. Buat bayar kuliah, terus buat bayar pinjolnya. Nggak terlalu. Ini kan yang bermasalah kan ya, ini buat anak-anak ibu yang jual ginjal. Anda kan punya ginjal sendiri, kenapa nggak jual ginjal Anda aja? Itu contoh berita dari Irgi ya. Gua nggak harus lihat berita nih, nggak harus searching berita. Gue udah punya lihat berita sendiri kan, saking banyaknya berita-berita negatif soal judi online. Ya begitu salah satu contohnya ya kan. Yang main judi siapa, yang harus rugi siapa, ya kan. Padahal Bu, kalau saya jadi anaknya ya Bu ya, kalau saya jadi ibu, coret aja nama anaknya di kakak. Ribet amat, nggak harus jual ginjal Bu, biarin aja. Kurang ajar emang ada kayak gitu. Ada 800 situs online yang udah diblokir. Itu cuma 800 Pak. Kalau kita lihat sekarang, orang
Orang bisa buka situs judi online pakai VPN. Pakai VPN itu bisa. Berarti yang harus diblokir VPN-nya dong, ya kan? Hapus dari Play Store. Ya, nyatanya sekarang VPN gratis semua, Pak. Udah bisa kita install gitu. Jadi kadang target utamanya suka salah sasaran. Kita harus berantas judi online. Kita blokir situsnya 800 situs. Diblokir memang berhasil, tapi si perusahaan ini bakal bikin lagi situs baru dengan nama yang beda, dengan ini yang beda, kode yang beda. Kenapa nggak VPN-nya kita blok? Ya kan? Karena sekarang kebanyakan websitenya itu dari website luar negeri. Jadi kalau kita nggak pakai VPN, itu kadang nggak bisa masuk. Saya nggak pakai, Pak. Hah? Jangan bohong. Anda saya lihat ada VPN kan? Buat apa itu? Itu? Kebutuhan lelaki? Iya. Waduh. Buka website apa itu? Kalau boleh tahu. Itu layar biru. Oh, waduh. Lalu jujur. Blue screen. Blue screen maksudnya. Iya. Tuh, jujur gue nggak ngerti dalamnya gimana, repotnya Kominfo buat ngeblokirnya gimana. Mungkin repot. Mungkin dananya kurang. Kali ya. Hah? Waduh. Terlalu bahaya Anda ngomongnya. Dana yang keluar negeri karena judi online ini, dana 200 triliun itu kalau bisa dialokasikan sama negara, kalau dari segi fasilitas kesehatan, yang pertama itu bisa untuk biaya pengobatan seluruh warga Indonesia selama 2 tahun. Ya kan? Terus yang kedua, membangun 630 rumah sakit di daerah pedalaman seluruh Indonesia. Dari segi pendidikan, pertama bisa membangun 200.000 sekolah dari Sabang sampai Merauke. 200.000, Pak. Beasiswa pada 1,4 juta anak Indonesia dari PAUD sampai S1. Kemudian yang terakhir, bisa untuk modal usaha senilai 50 juta yang dibagikan ke 4 juta UMKM di Indonesia. Dan sekarang nggak bisa. Karena 200 triliun itu larinya ke luar negeri, ke bandar judi online. Bayangin nih, kalau kita sama-sama kompak aja nih. Kita sama-sama punya mindset kalau, nggak usah lah judi online. Ya kan? Rugi, kalah, gitu kan. Karena udah disetting, dan kita keep uang kita yang deposito cuma 50.000, 100.000, 200.000, kita keep aja, kita tahan. Ya kan? Kita bisa buat beli-beli barang ke UMKM. Nah kan itu uang muter. Ya kan? Dan bisa nih, bisa untuk tadi yang saya sebutin, dari biaya sekolah, biaya kesehatan. Ya kan? Memang kerasanya nggak sekarang nih, kita depo-depo gini. Ntar lihat malu. Ya kan? 5-10 tahun ke depan, dia jadi negara kayak negara-negara ke bawah, ya kan? Bukan negara berkembang lagi. Ya. Nah itu kerugiannya banyak banget gitu kan. Dan sini yang paling miris penggunanya ini kan, pemain dari judi online 2,7 juta orang Indonesia bermain judi online. 2,1 jutanya itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, menengah ke bawah. Datanya di sini mulai dari pelajar, buruh, petani, dan ibu rumah tangga. Ini ada ibu rumah tangga loh ternyata main ya. Saking bosennya kali ya. Mungkin dia salah mengira, Pak. Maksudnya? Mungkin dia mengira itu Candy Crush. Yang terjadi di rapat Iya, seperti itu. gedung DPR itu. Iya. Loh, itu memang Candy Crush, bukan judi online. Gitu. Ibu-ibu kan juga suka main Candy Crush. Iya, itu yang rapat di DPR itu Candy Crush memang. Iya. Tapi ada gambar petir ya? Gambar petir. Candy Crush versi Zeus kebetulan. Gitu. Iya. Versi baru ya? Versi baru itu, bukan judi online. Tapi emang iya ya. Kita sama-sama berharap semoga judi online, pinjaman online juga bisa segera diblokir dari Indonesia ya. Kan udah terlalu carut marut Indonesia itu ya kan. Kemarin kasus bunuh diri yang cukup miris, bullying kemarin. Kemudian sekarang nih ribut-ribut cawapres. Gua nggak mau bahas itu karena terlalu pusing untuk mendalami itu ya kan. Dan judi online ini dari dulu nggak pernah ada redamnya, nggak pernah ada turunnya, malah naik perkembangannya, ya kan? Kalau makin dibiarin, kita harus sama-sama mindsetnya mikir lah. Maksudnya kita ekonomi boleh menengah ke bawah, tapi pemikiran, mindset janganlah. Karena kalau udah miskin, kemudian kalian bodoh, anak cucu kalian nanti yang ngerasain, kasihan, gitu kan? Saya juga udah ngerasain ini, betapa susahnya gitu kan nyari uang. Kemudian kalian buang-buang uang yang menurut kalian receh, 50.000, 100.000. Kalau kalian deposit setiap hari, setiap minggu, ya kerasa juga kan, rungkatnya, ya kan, larinya ke pinjaman online lagi. Ya mudah-mudahan bisa dibukalah pikirannya.
Karena sejatinya kemenangan mutlak dari gambling, dari judi itu adalah berhenti dari perjudian itu sendiri. Begitu. Ketika kalian berhenti, percaya sama gue udah berhenti. Dan gue ngerasa gue menang dari semua itu. Terbuka mindsetnya, sama-sama berhenti dari kegiatan yang merugikan kita, dan bahkan sekarang udah merugikan negara kita sendiri, ya kan, kedepannya mau jadi apa. Begitu. No offense, tanpa menyinggung pihak manapun, sekali lagi kemenangan terbesar dari perjudian adalah berhenti dari perjudian itu sendiri. Ya. Punya saldo nggak? 100 ribuan? Ada. Ada. FD. Gue kirimin nomor rekeningnya nih.